berbagai media terkait perizinan vaksin COVID-19 di Indonesia. Selain itu, tentang permasalahan-permasalahan beberapa produk pangan ilegal yang beredar luas di pasaran. Oh iya, ngomong-ngomong tentang BPOM, itu sebenarnya apa sih? Nah, secara garis besar, sebenarnya BPOM itu merupakan lembaga yang menguji kelayakan makanan dan obat untuk diedarkan ke masyarakat. Tapi untuk lebih lanjutnya, kita sudah ada nih teman-teman kita, yaitu Nazura, Kinza, dan Putu yang sudah berada di gedung BPOM. Halo, saya Nazura Zahra. Saya Kinza Santrianto. Dan saya Putu Michelle. Untuk menengarai permasalahan itu, Badan POM yang berkantor di Jalan Percetakan Negara ini tentu memiliki andil besar bagi bangsa Indonesia. Agar kita mengenal Badan POM lebih lanjut dan mengetahui seperti apa sepak terjangnya, kami akan menemui narasumber di Badan POM berikut. Sekarang kita sudah berada di dalam gedung POM ini. Nah, beberapa saat lagi kita bakal wawancara sekaligus ngobrol bareng nih sama orang di sini. Kira-kira siapa ya? Nah, kita akan mendapatkan materi sekaligus wawancara dari Ibu Dian dan Ibu Wirian. Saya Kinza akan mewawancarai Ibu Wiryani dan Ibu Dian bersama dua rekan saya yaitu Nazura dan Putu. Lalu kita akan mulai sesi wawancaranya dengan pertanyaan. Sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan nih tentang struktur registrasi pangan. Sekarang aku mau nanya Bu, BPOM itu kalau kita lagi bahas tuh pasti kan orang-orang nyantolnya ke skincare, ke makanan, kayak seperti itu Bu. Tapi dari awalnya nih Bu, kita tahu Badan POM itu adalah mengawasi peredaran obat dan makanannya. Pengawasannya itu ada pre-market, jadi produk sebelum beredar, pengawasan setelah beredar. Nah itu adalah belakang dengan kemajuan teknologi sehingga perusahaan itu bisa memproduksi makanan skala besar. Kemudian terkait juga konsumsi masyarakat, supaya bisa langsung makan, nggak melihat dulu, cek labelnya. Nah, untuk itu perlu dilakukan pengawasan produk sebelum dipotong. Terkait dengan pengawasan itu sendiri, BPOM mempunyai sistem, yaitu sistem pengawasan obat dan makanan secara efektif dan efisien yang mampu mendeteksi dan mengawasi produk sebelum beredar atau sudah beredar yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan produk yang tidak sesuai standar. Itu berdiri sendiri atau di bawah Kementerian apa gitu? Ya. BPOM ini dulunya di bawah namanya Direktorat Jenderal Pengawasan Obat. Itu di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, semenjak tahun 2004 sudah menjadi badan hanya berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Jadi Badan POM itu badan yang berdiri. Badan tapi di bawah Presiden tetap berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Dulu kan langsung di bawah Kementerian, sekarang berkoordinasi. Oke. Badan itu tadi yang sudah dijelaskan ya, ada 6 eselon 1, ada inspektorat, kemudian ada sekretaris utama. Nah, untuk produknya ada deputi 1 yaitu yang menangani obat, kemudian ada deputi 2 yang menangani obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Kemudian ada deputi 3 yang menangani pangan olahan, dan deputi 4 deputi penindakan. Kira-kira bidang pekerjaannya sendiri itu seperti apa ya? Direktorat Registrasi Pangan Olahan, produk yang sebelum beredar di pasaran itu kita lakukan evaluasi terlebih dahulu dari segi keamanan, mutu, gizi, dan label.
perusahaan itu menginput misalkan hasil analisa ternyata melebihi batas maksimum, maka akan tertolak dengan sendirinya. Tapi ada juga sih misalnya yang cheating gitu ya, dia hasil analisanya padahal tidak memenuhi syarat, tapi dia intinya 0 disangsi. Makanya itu diperlukan ketelitian dari evaluator, dari kami sebagai penilai, apa yang ada di hasil analisa yang diupload dengan apa yang diinput, seperti itu harus sama. Kita ada kecurigaan nih, ini kayaknya cheating nih gitu. Kita klarifikasi ke lab, kalau misalkan ternyata benar terbukti, kita lakukan peringatan ya. Proses yang lainnya dihentikan. Kemudian ada yang paling berat, dia tidak bisa melakukan pendaftaran. Nggak tahu selama 3 tahun. Nggak tahu. Ibu Wiryani dan Ibu Dian, sekarang kan banyak ya produk dari luar negeri yang beredar bebas di Indonesia. Dari personal shopper atau yang biasa kita kenal sebagai jastip. Nah, produk-produk tersebut itu kira-kira aman nggak Bu dikonsumsi oleh masyarakat? Memang kalau yang dibawa secara itu boleh ya, misalkan sebagai oleh-oleh atau sebaiknya kita mengkonsumsi atau memutuskan membeli pangan itu yang sudah terdaftar di Badan POM gitu. Cek apa saja sih checklist itu. Jadi lihat kemasannya, pastikan kemasan produk dalam kondisi baik, tidak berlubang. Kemudian cek labelnya, baca informasi produk yang tertera di label kemasan dengan cermat. Kemudian izin edar, nah ini yang paling penting, izin edarnya, pastikan memiliki izin edar dari Badan POM. Berarti kan kalau misalnya Justip kan nggak ada izin edarnya, jadi tidak memenuhi kriteria ceklik ini gitu. Dan kadang di luar negeri itu pakai bahan-bahan yang dia kita nggak tahu. Kemudian kadaluarsa. Pertama, dulunya daftar preferensi lewat manual. Bayangkan dari manual itu kita jadi ke ruangan, layanan, minggu, mati, kemudian dicek satu-satu, terima, bawa ke dalam, kemudian seminggu kemudian baru dibagi. Semua. Kalau sekarang tinggal input di mana itu bisa. Ya, konsultasi juga dulunya secara manual. Yang bisa konsultasi di sini hanya Jabodetabek saja, di Jakarta, Tangerang. Sekarang sudah ada konsultasi online. Jadi di seluruh Indonesia ada bisa melakukan konsultasi. Tapi ya itu harus sabar karena belirannya siapa yang duluan dapat, nanti itu bisa ya. Ada pembayaran yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha, itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalkan untuk produk itu produk berbayar, misalnya tadi ya 3 juta, atau minuman beralkohol juga sama 3 juta. Yang itu 100.000 ya jatuhnya ya. Betul 100.000, makanan itu 300.000, itu tergantung ininya. Jadi untuk UMK itu, untuk usaha kecil, itu berikan diskon 20%. Wiryani dan Budia, ada tidak pesan-pesan yang ingin disampaikan ke generasi yang mungkin mereka yang ini tertarik untuk bekerja di Bepom? Karena ini adalah salah satu tugas mulia ya, untuk menjamin produk yang berada di pasaran itu aman dan Nah, itu wawancara teman-teman kita dan narasumber. Akhirnya kita tahu nih apa aja sih tugas anggota BPOM. Jangan lupa lihat slogan mereka juga nggak kalah keren loh, sesuai banget nih sama yang dibutuhkan masyarakat. Badan POM. Sebagai pegawai BPOM, saya akan selalu menjadi pegawai yang berdedikasi tinggi. Keamanan pangan dan obat-obatan merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar. Konsumsilah pangan dan obat-obatan yang memiliki izin edar resmi dari Badan POM. Bangga dengan Badan POM yang selalu memperjuangkan hak masyarakat sebagai konsumen
untuk mendapatkan produk yang aman. Semoga Badan POM selalu bisa mengayomi masyarakat. Video, akhirnya kita tahu nih apa aja sih tugas anggota BPOM. Kami ucapkan terima kasih kepada tim produksi dan tim narasumber. Juga lagi kepada kepala sekolah SMPN 19 yang telah mengizinkan kami untuk melakukan riset mengenai BPOM. Saya Michelle dan teman saya Lady pamit undur diri dan sampai jumpa.